Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Tania dari kelas B2 2019. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran matematika, yakni dari Ibu Ratni Purwasi, SPD MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan mengenai barisan dan deret aritmetika. Nah, sebelum mengenal lebih lanjut mengenai apa itu barisan dan deret, kita harus mengetahui dulu apa itu barisan dan apa itu deret. Yang pertama, barisan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang mempunyai selisih dari setiap suku itu tetap. Misalkan ada angka 1, 4, 7. Contoh, misal ada barisan bilangan 1, 4, 7, 10, dan seterusnya. Ini bisa dikatakan barisan aritmatika. Kenapa? Karena mereka memiliki selisih yang sama atau beda yang sama. Selisih atau beda dapat kita temukan dari perbedaan atau selisih dari suku-suku yang berdekatan. Misalkan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Dari 1 ke 4 mempunyai selisih 3. Begitu pula dari 4 ke 7. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Berarti dia memiliki beda 3. Otomatis barisan bilangan ini dapat dikatakan barisan aritmetika. Selanjutnya, 1 di sini dinamakan A atau suku pertama. Kemudian 3 ini kita namakan B atau beda, yakni selisih dari masing-masing suku. Untuk mencari suku ke N atau kita namakan UN, rumusnya ialah suku pertama atau A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Contoh, misal kita akan mencari suku keempat, berarti jangan lupa tulis rumusnya. N-nya kan 4, berarti suku keempat sama dengan A. A-nya itu 1 ditambah N-nya itu 4 dikurangi 1 dikali bedanya tadi berapa? 3. Berarti 1 ditambah 4 dikurangi 1, 3 dikali 3. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Kita buktikan suku keempat dengan rumus ialah 10. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Otomatis berarti terbukti ya, benar. Contoh selanjutnya. Misalkan yang diketahuinya itu barisan bilangannya. Terus ada barisan bilangan terakhir. Kita mau tahu itu suku keberapa sih? Misalkan ada barisan bilangan min 2, 1, 4, 7, sampai 40. Nah, kita mau tahu 40 itu suku keberapa sih? Caranya, kita harus mengetahui dulu suku pertama dan bedanya. Nanti bisa kita cari lewat rumus UN. Berarti kita dapat mengetahui bahwa suku pertamanya atau A-nya itu adalah negatif 2. Kemudian bedanya itu bisa suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Intinya selisih dari suku yang jaraknya berdekatan. Misal kita ambil suku ketiga dikurangi suku kedua. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti kita udah nemu nih suku pertamanya min 2 dan bedanya ialah 3. Masukkan ke rumus UN. UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali beda. Kita masukkan nilai-nilai yang diketahui. Tadi kita tahu A-nya itu berapa? Negatif 2 ditambah N-nya yang kita cari. Berarti kita tetap tulis N dikurangi 1 dikali bedanya kita udah tahu, yaitu 3. Kita masukkan 3. Min 2 ditambah, ini kali silang ya, kali ke dalam kurung, dikali 3N dikurangi 3. UN nya itu diketahui 40, berarti kita tulis tuh
menyelesaikan. 40 sama dengan negatif 2 dikurangi negatif 3, berarti menjadi negatif 5 ditambah 3N. Negatif 5 nya kita pindahkan ke ruas yang kiri, berarti dia yang asalnya negatif menjadi positif. 40 ditambah 5 sama dengan 3N. 45 sama dengan 3N, berarti N nya itu sama dengan 45 dibagi 3, 15 sama dengan N. Berarti kita bisa tahu bahwa 40 ini adalah suku ke-15. Contoh berikutnya, jika yang ketahuinya itu adalah beberapa nilai sukunya, terus kita mau tahu berapa suku pertamanya dan berapa bedanya. Misal diketahui suku keempat dari suatu barisan ialah 15 dan suku ke-8-nya ialah 23. Kita mau tahu berapa nilai suku pertamanya dan berapa selisihnya. Kita menggunakan rumus UN. UN N-nya itu 4, berarti U4 sama dengan A ditambah N-nya itu 4 dikurangi 1 dikali beda. Berarti A ditambah 3 beda sama dengan 15. Kemudian suku ke-8 berarti U8 sama dengan A ditambah 8 dikurangi 1 dikali beda. U ke-8 23 sama dengan A ditambah 7 beda. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan metode eliminasi substitusi. Berarti kita punya A ditambah 3 beda sama dengan 15. Kemudian A ditambah 7 beda sama dengan 23. Berarti supaya A nya habis kita kurangi. 3 dikurangi 7 sama dengan minus 4. 15 dikurangi 23 sama dengan minus 8. 4B. Maka bedanya ialah minus 8 dibagi minus 4 sama dengan 2. Kita udah tahu beda, tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan. Misal kita masukkan ke persamaan pertama. A ditambah 3B sama dengan 15. A, B nya kita ganti jadi 2. 3 dikali 2 sama dengan 15. A ditambah 6 sama dengan 15, maka A sama dengan 15 dikurangi 6. A sama dengan 9. Nah, berarti kita udah tahu nih bahwa suku pertamanya ialah 9 dan bedanya 2. Nah, selanjutnya deret aritmetika. Apa sih tadi deret itu? Deret itu penjumlahan setiap suku-suku yang berurutan. Misalkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai UN. Nah, ini dinamakan deret. Rumusnya atau biasa kita sebut dengan SN ialah N dibagi 2 dikali dengan 2 kali suku pertama ditambah N min 1 dikali beda, atau N dibagi 2 dikali dengan A ditambah suku terakhir. Bebas ya mau pakai yang mana. Nah, misal nih contoh. Contoh ada misalkan barisan bilangan 3, 6, 9, 12 seterusnya sampai 30. Nah, kita mau tahu jumlah semua suku itu berapa sih? Berarti kita harus tahu dulu suku pertamanya berapa, bedanya berapa, dan suku terakhirnya atau UN-nya. Bisa memakai rumus yang pertama atau yang kedua. Karena ini diketahui UN, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus yang kedua, yaitu
N per 2 Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Tapi kita belum tahu N nya berapa, berarti kita cari dulu N nya dari sini pakai rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikali beda. UN nya berapa? 30 sama dengan A nya 3 ditambah N nya kita cari, bedanya berapa? 6 dikurangi 3 sama dengan 3, maka 30 sama dengan 3 ditambah 3N dikurangi 3. Ada yang bisa kita uraikan, berarti 30 sama dengan ini habis ya 3N, maka N sama dengan 10. Udah tahu kan N nya 10, berarti bisa kita langsung masukkan ke sini. 10 dibagi 2 dikali A nya berapa? 3 ditambah UN nya suku terakhirnya 30, berarti 10 dibagi 2 5 dikali 3 ditambah 30 33, berarti 33 dikali 5 100 150 ditambah 150 ditambah 15 165, maka jumlah semua suku ini ialah 165.